Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membacakan thread Twitter dari @agil_r_saputra yang berjudul Kantil, Based on True Story. Sebelum mendengarkan, tolong like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Selamat mendengarkan. Sebuah urban legend. Kisah hantu penjual bunga di Temanggung tahun 40-an. Dan salah satu narasumber di sini sebut saja Mbah Gotro. Kini usianya 90 tahun. Temanggung era 1930-an. Kantil, seorang janda muda. Konon, cantiknya ini paripurna, sehingga kerap membuat para lelaki berhantam untuk merebutkannya. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya, sang suami dulu meninggal terkena teluh atau santet dari seseorang yang menginginkannya. Kantil tak punya anak. Dia hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga sajen di sebuah pasar wage. Banyak lelaki yang memperebutkannya, dari kaum jelata hingga parlente, dari yang bujang, duda, bahkan tak jarang pria beristri pun ikut menginginkannya. Kantil ini memang jelita. Mungkin karena darah campuran Jawa Belanda. Karena menurut isu yang menyebar, ibu Kantil dulunya adalah bundiknya orang Belanda, tapi telantarkan. Ibunya meninggal waktu Kantil masih kecil. Kantil pun diasuh oleh seorang demang hingga akhirnya dia diusir sekira umur belasan. Karena kecemburuan anak-anak demang tersebut. Untungnya, sebelum demang itu meninggal, Kantil diwarisi rumah sepetak. Disinilah Kantil akhirnya bertemu pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu tak berlangsung lama. Sekira 2 tahun usia pernikahan, suami Kantil meninggal. Sepeninggal suaminya, Kantil harus menghidupi dirinya. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen, seperti mawar, melati, kantil, pandan, kenanga, sejenis itulah. Nama Kantil sebenarnya bukan nama aslinya. Itu cuma julukan saja. Diambil dari salah satu bunga yang dijualnya, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya. Dari lelaki biasa hingga yang mapan. Tapi tak mudah mendapatkan hati Kantil ini memang. Bertahun dia menjanda, sampai akhirnya di tahun 35-an ada satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil.
Para lelaki yang memujanya tentulah kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah laki-laki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah pria beristri. Sebut saja Sasongko, pria Parubaya. Dia adalah lurah bentukan Belanda. Tergolong orang yang punya pengaruh di daerah itu. Tentu, tak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diperdaya. Hanya dikasih janji akan menikahinya setelah dia menceraikan istrinya. Tapi Kantil seperti mau-mau saja. Alhasil, kurang lebih 2-3 tahun, Kantil cuma menjadi gundiknya Sasongko. Kurun waktu selama jadi gundiknya, Kantil tak boleh lagi berjualan bunga. Semua kebutuhannya tercukupi. Dibuatkan rumah, perhiasan yang katanya lebih mewah dari istri sahnya Sasongko. Kantil tinggal di rumah joglo jati yang cukup megah kala itu. Mungkin seminggu 1-2 kali Sasongko menengoknya. Tapi Kantil yang biasa mandiri tak betah kalau harus di rumah terus. Kantil pun berjualan bunga lagi setelah 2-3 tahun mandek. Tapi kini Kantil tidak berjualan di lapak. Dia sedikit lebih naik menjadi tengkulak. Seperti grosir gitu, yang mana semua pedagang bunga di Pasar Wage menjualkan bunga milik Kantil. Kerjanya pun cuman keliling-keliling dengan andong atau delman lengkap dengan kusirnya. Meski janji dari Sasongko belum terwujud, sepertinya Kantil tak begitu memikirkannya. Dia fokus ke usahanya. Hingga setidaknya kini Kantil menjadi orang sukses kala itu. Perlahan, Kantil menjadi kaum borjuis. Meski masih saja sebagai gundik. Tapi di tahun itu, sekira 40-an, seiring dengan melejitnya karir Kantil, sedang gempar-gemparnya kecu. Kecu adalah rampok atau begal yang biasanya menyasar pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Dan di suatu sore, sepulang dia berkeliling, di perjalanan dia dengan delmannya, Kantil dirampok. Entah kenapa, Kantil menjadi sasaran kecu. Yang jelas perampokan itu terjadi karena biasanya kecu menyasar rumah, bukan memberhentikan korban di jalan. Suatu pagi, ditemukanlah Kantil dan kusirnya tertelungkup di parit pinggir jalan berbatu. Mereka sudah tak bernyawa. Dan ngerinya lagi, kedua matanya, baik Kantil ataupun kusirnya itu hilang. Seperti dicongkel, sedangkan barang berharga yang diambil pun tidak semua. Terlihat suweng atau giwang masih menempel di telinganya.
tapi gelang yang berjajar di tangannya hilang. Delmanya juga masih ada. Cuma kudanya mati ditebas lehernya. Perampokan ini tak biasa. Yang menjadi tanda tanya, mengapa perampok itu harus mencongkel matanya? Desas-desusnya kala itu adalah kecu anyaran atau kecu baru. Jadi, konon untuk masuk ke dalam geng kecu itu, syaratnya adalah harus mencongkel mata korbannya untuk dilihatkan kepada bosnya. Kemudian, sahlah dia menjadi kecu sejati. Kira-kira begitu. Itu cuma desas-desus saja. Gegerlah satu wilayah itu. Kantil, sang gundik jelita, meninggal dengan tragis. Menyedihkannya lagi adalah Sasongko seperti lepas tangan. Perlahan, dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundiknya Pak Lurah Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tak begitu berani menentangnya. Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya, Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang sih tak percaya omongan Sasongko ini. Lawang sudah menjadi rahasia umum. Cuma, memang Sasongko ini tak tersentuh. Tak ada yang berani melawannya. Seiring waktu berlalu, hantu Kantil ini mulai meneror, menjadi momok yang menghantui wilayah itu. Selama 40 hari, katanya, setiap hari pasaran Wage, hantu Kantil ini berkeliling di wilayah yang dulu biasa dilewatinya, antara pasar Wage dan sekitarnya, berkeliling dengan delmanya, bersama kusirnya yang juga tercongkel matanya. Konon, kemunculannya akan ditandai dulu dengan wangi bunga kantil yang sangat menyengat. Kemudian, lewatlah sang kantil dan kusirnya dengan delmanya. Dan akan berhenti bila ada yang melihatnya, menoleh dengan mata tercongkel dan darah keluar dari lubang mata itu.